Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Alhamdulillah, semoga Allah memberikan keberkahan buat kita dari kemarin bulan Rajab, hari ini bulan Sya'ban, sampai nanti ya bulan Ramadan. Ya, beruntung dan bersyukur Allah masih percaya kepada kita untuk mempersiapkan diri ya dalam menyambut bulan suci yang mulia, yaitu bulan Ramadan. Ayat yang tadi dibaca surat Al-Ma'un, salah satu dari surat yang menjadi referensi kita. Kenapa harus adab dulu sebelum ngelmu? Adab dulu ya sebelum kita beribadah. Karena tadi serem banget, Allah sudah mengingatkan, yaitu Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, siapakah yang disebut dengan orang-orang yang mendustakan agama? Bukan orang kafir, tapi di ayat ini mereka yang berbuat, kata kita mah berbuat baik, yaitu orang yang sholat kan? Ya karena fawailul lil musallin, ya orang yang mendustakan agama, mereka lah orang-orang yang disebut sama Allah celaka sholatnya. Padahal mah orang kafir kagak mungkin sholat. Berarti yang sholat itu orang beriman. Kenapa sholatnya malah dibilang celaka? Kan harusnya yang kagak sholat yang celaka. Tapi kenapa yang sholat malah disebut celaka? Ya, jadi ibadahnya, sholatnya ya ada yang gak beres. Ilmu tentang sholatnya bisa jadi juga ada yang gak beres. Nah, hari ini insya Allah kita beresin, biar sholat kita, ibadah kita, ngelmunya kita tidak disebut oleh Allah sebagai orang yang celaka, tapi justru orang yang beruntung, kan begitu. Mari kita lihat contohnya dulu. Kalau disebut dengan memiliki ilmu, kurang apa yang namanya iblis itu senior. Dia punya banyak ilmu, bahkan ya dia ibaratnya tidak hanya senior. Ya, iblis dan malaikat itu adalah seniornya manusia, karena diciptakan sebelum manusia, sebelum Nabi Adam. Tapi gara-gara nggak punya adab, iblis yang punya banyak ilmu, punya banyak pengetahuan, sampai sekarang kan banyak orang-orang yang kepingin tahu apa yang menjadi rahasia langit. Ramalan-ramalan itu kan rahasia langit. Ya, kitanya mah nggak tahu, tapi setan tahu. Ya, nyari motor kalau di polisi susah, bayaran mahal, nyari sama dukun mah cepet, bisa langsung ketemu. Artinya kan itu ilmunya ya lebih menembus pandang, lebih hebat dibanding kita. Tapi gara-gara nggak punya adab, iblis itu diusir oleh Allah dari surga. Ya karena ya ilmunya malah mengantarkan dia menjadi orang yang sombong. Malaikat juga begitu. Dari awal malaikat itu kurang apa ibadahnya? Karena kalau ibu lihat kisah dalam surat Al-Baqarah, ya ketika Allah menyuruh malaikat, Allah menginformasikan kepada malaikat kalau Allah akan menjadikan manusia sebagai khalifah. Kan gitu kan? Malaikat setuju nggak? Awal mulanya nggak setuju. Alasannya malaikat nggak setuju apa? Karena dia lebih banyak ibadahnya, kan gitu kan? Ya, bagaimana engkau menjadikan manusia sebagai khalifah, sedangkan manusia itu suka berbuat kerusakan dan suka menumpahkan darah. Sedangkan kami wanahnu nuqaddisulak,
Kan kami selalu memuji Engkau. Berarti ibadahnya lebih banyak dari kita. Ya, tapi gara-gara maaf nggak punya adab. Apa yang menjadi ibadahnya malaikat pada saat itu karena nggak punya adab, merasa paling benar, merasa paling suci, merasa ya paling mulia, akhirnya kan ditegur sama Allah ya kepada malaikat. Kalau lihat bagaimana Nabi Adam itu ketika Allah berikan akal, Allah berikan al-qalb, hati, ternyata manusia itu bisa menjadi lebih mulia. Kalau iblis nggak mau tobat, akhirnya diusir. Kalau malaikat akhirnya kan sadar kesalahannya dengan membaca istighfarnya apa malaikat? Subhanaka la ilma lana illa ma'alamtana innaka antal alimul hakim. Itu kan dalam surat Al-Baqarah tuh. Nah, jadinya dari sini dari awal adab itu menjadi hal yang sangat penting. Jangan kayak iblis punya banyak ilmu, makhluk yang pertama punya banyak ilmu tapi nggak punya adab, belagu, sombong, diusir sama Allah. Ya, malaikat juga begitu. Bagaimana dia melakukan ibadah yang luar biasa karena selalu mensucikan Allah tapi nggak punya adab. Karena merasa yang paling benar, merasa yang paling suci, merasa boleh menghina orang lain. Karena malaikat kan bilang begitu. Kenapa manusia dijadikan khalifah padahal manusia itu suka menumpahkan darah? Ya dia suuzon duluan, ya, dan suka melakukan kerusakan di muka bumi kan. Nah, jadi tanpa adab ilmu itu nggak ngefek, malah membuat orang itu terhina. Tanpa adab, ibadah itu pun gak ngefek, malah membuat orang itu pun terhina. Seperti yang tadi dibaca dalam surat Al-Ma'un, disebut sebagai pendusta, disebut sebagai orang yang celaka, padahal dia muslim dan melakukan sholat. Kan kita melakukan ibadah sholat. Nah dari sinilah berarti kita harus mendahulukan adab sebelum nambah ilmu, mendahulukan adab sebelum memperkuat ya, menambah ibadah kita kan gitu. Nah, jadi saya baru nge-share ke buku tadi itu tambahan ayat karena yang di file sebelumnya itu nggak ada ayatnya ya, jadi yang baru itu ayat. Walaupun mungkin ibu nggak buka nggak masalah, yang penting Al-Qur'annya kan pasti sama. Cuman bedanya kalau yang saya kirim file itu enak, udah terkompilasi di situ, ayatnya udah di situ. Ya, kalau yang bisa buka alhamdulillah. Ada 2 warna yang saya kasih di situ. Yang satu warna hijau, yang lain warna kuning. Di mana perbedaannya? Nah, kan begitu. Yang hijau itulah doa yang Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail minta kepada Allah di depan Ka'bah. Ya, apa yang diminta oleh Nabi Ibrahim bersama dengan Nabi Ismail ya, di depan Ka'bah. Ini doanya, Rabbana wa ba'as fihim rasulan minhum. Ya Allah, utuslah dari dari sini, dari tanah suci ini, ya dari Ka'bah ini. Berapa rasul yang diminta sama Nabi Ibrahim? Rasulan. Cuma 1. Ya. Kalau jamaknya rasul itu rusul. Kalau tunggalnya rasul. Nah, Nabi Ibrahim cuma minta 1 rasul bersama dengan Nabi Ismail. Yang rasul ini nanti udah dibuat desain tugasnya sama Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ya, yang saya kasih warna hijau-hijau itu. Apa tugasnya rasul ini? Yatslu alaihim ayati. Dia akan membacakan
kepada kaumnya ayat-ayat Allah. Itu tugas pertama. Tugas kedua, wa yu'allimuhumul kitab wal hikmah. Nanti akan mengajarkan Al-Quran dan Sunnah, hikmah. Yang ketiga, wa yuzakkihim, dan juga akan mensucikan ya mereka. Innaka antal azizul hakim. Sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Allah mendengar gak doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail? Mendengar. Allah mengabulkan gak doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail? Mengabulkan. Tapi apakah mengabulkannya dalam waktu dekat? Enggak. Ya, karena kalau ibu bayangkan berapa tahun itu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail nunggu doanya itu dikabulkan, ternyata sampai wafat pun gak dikabulkan. Karena kalau ibu tahu kurun waktunya, kan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail dari istri Ibunda Hajar, dari garis Ibunda Sarah ada Ishak. Berarti kan Ishak sama Ismail itu sezaman, ya kan? Nabi Ibrahim minta sama Nabi Ismail biar diutus dari Ka'bah ini seorang Rasul. Satu pun gak dikabulkan. Di saat Nabi Ishak lahir, ya punya Nabi Ishak kemudian punya anak yaitu Nabi Yakub. Dari garis Ibunda Sarah ternyata lahir Nabi Yakub. Dari Nabi Yakub itu kan cucunya Nabi Ibrahim dari garis Ishak. Lahir lagi Yusuf. Dari Yusuf terus nabinya banyak, Nabi Musa, Nabi Harun, Daud, Sulaiman, Ilyas, sampai Nabi Isa. Sedangkan yang dari Nabi Ismail cuman minta satu, ternyata nggak secepat itu dikabulkan. Coba kalau itu adalah kita yang minta, yang dapat tetangga melulu. Ya kan, ya Allah, kan gitu. Ini rezeki tertukar apa? Ternyata Allah itu pasti mengabulkan. Tapi kapan dikabulkan? Bukan kapan kamu inginkan, tapi dikabulkannya kapan kamu membutuhkan. Kan begitu. Allah simpan kurun waktu berabad-abad. Ya, dari garis istri pertama kan, dari garis Ibunda Sarah bererok Nabi melulu, ya kan? Sampai disebut dengan Nabi dari Bani Israel. Sampai terakhir Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa, Nabi Musa dalam kitabnya udah ngasih tahu kalau nanti ada Nabi penutup. Dia mah berpikirnya Nabi penutup itu dari garis Bani Israel. Ini juga nunggu, tapi disebut Nabi penutup karena udah dilalui dengan nabi-nabi yang sebelumnya. Yang ini minta nabi satu pun belum dikabulin, gitu kan? Ternyata yang satu inilah yang akan dikabulkan pas dibutuhkan oleh garis Nabi Ismail, pas dibutuhkan ya dari garis Bani Israel, dan pas dibutuhkan untuk seluruh dunia, seluruh umat, yaitu Nabi Muhammad SAW. Itu kurun waktu yang lama banget ya. Jadi sampai wafat Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak pernah menikmati doa itu, tapi doa itu dijaga terus oleh Allah untuk anak keturunannya, kan begitu. Jadi ini aja udah tersimpan sebuah adab ya, adab dalam berdoa. Positive thinking dulu sama Allah. Kalau Allah itu tidak mungkin ingkar janji. Allah akan mengabulkan tidak hanya apa yang kita inginkan, tapi Allah pasti mengabulkan apa yang kita butuhkan. Nah, jreng, dikabulkanlah, kan ibaratnya gitu. Yaitu ya surat Al-Jumu'ah yang saya kasih kuning di bawahnya itu, yang setelah adab di atas ilmu. Itu yang saya kasih kuning 3 ayat.
Ya, 3 ayat yang saya kasih kuning. Kenapa? Inilah pengabulan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Dan menariknya, ada yang dikabulkan persis seperti apa yang diminta, tapi ada yang disempurnakan dari sekedar yang dia minta. Kita buka surat Al-Jumu'ah dulu ya. Ada kuning juga kan Bu, 3? Ada. Inilah ayat di mana Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail. Tapi ketika Allah mengabulkan doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail, dimulai dulu dengan bertasbih semua yang ada di langit-langit dan di bumi. Jadi yang seneng dikabulkan doanya itu bukan hanya manusia, tapi yang seneng semua penjuru langit-langit dan bumi. Ya, surat Al-Jumu'ah surat 62. Ayat ini berapa, Bu? Kalau di Ayatnya itu berapa? ada di Bu Emma. Nah, ini dia kalau yang dikasih. Kalau Ibu buka filenya itu lebih enak karena udah saya kasih warna. Suratnya 62, Bu. Kalau yang Ibu buka file, kalau yang Al-Quran surat Al-Jumu'ah 62 dari ayat 1 sampai ayat yang ke-4. Itu ketika Allah mengabulkan doa Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail, ternyata yang seneng itu bukan hanya yang doa. Lah yang doa udah meninggal, ya kan? Kan yang doa udah meninggal. Tapi yang seneng, yang bertasbih, yang memuja-muji itu nggak cuma yang di bumi, tapi penjuru langit. Yusabbihu lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Bertasbihlah, memujilah semua yang ada di langit-langit dan di bumi. Lalu ada yang Allah lengkapi nama Allah ketika mengabulkan doanya Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Coba yang di atas tadi doanya Nabi Ibrahim dengan Nabi Ismail menggunakan 2 nama Allah. Innahu huwas innaka antal azizul hakim. Kan Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail ketika berdoa dengan 2 nama Allah tadi kan, Allah Maha Aziz. Ada Bu Emma? Ada dikasih tambahan. Ada, Pak. Ti. Ada bawah. Udah? Numpuk. Oh, apa saya kirim pakai itu aja ya? Pakai PDF aja ya? Nah, ini pakai kanvas ya. Enggak, pakai Word. Kalau gitu saya coba Coba kirim pakai PDF. Kalau saya pakai kanvas jadinya. Tapi nggak numpuk sih saya. enggak di aku. Oh, di aku Ibu Emma kasih Tempanya kali. tergantung sama. Baru sampai gitu. Dia buru-buru baru sampai. Enggak, kita nggak numpuk kok. Oh, nggak numpuk ya? Enggak, Bu. Kita nggak numpuk. Yang punya aplikasi di handphonenya Word itu bisa kebaca. Kalau yang nggak punya aplikasi biasa jadi nggak kebaca. Jadi kembali nih Bu. Kalau Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail yang warna hijau itu berdoa dengan 2 nama Allah, Al-Aziz dan Al-Hakim, Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Itu kan doanya Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Tapi Allah mengabulkan doa tidak dengan hanya 2 nama itu, tapi Allah tambahkan dengan 4 nama. Yaitu ya tombol yang mana ya? Ini tombol yang mana terus? tapi kalau pengabulan doa Allah menggunakan menambah dengan 4 nama Allah di ayat pertama, yaitu yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi al-malikil qudusil azizil hakim. Berarti nama Allah yang mana yang ditambahin? Al-Malik, Raja, dan Al-Qudus, Raja yang Maha Suci. Kan gitu. Kenapa Allah menambahkan dengan 2 nama ini? Karena nanti Allah mengabulkan doanya
tidak hanya dengan keperkasaan dan kebijaksanaan Allah, tapi juga ada pesan Allah itu maha suci. Ya, sehingga nanti ada pesan juga. Ya, kalau kamu memahami Allah mengabulkan doa dengan Allah maha suci, berarti nanti doa ini dikabulkan jangan sampai membuat kamu terhina. Karena Allah aja mengabulkan dengan Allah yang maha suci. Berarti nanti apa yang kamu minta harus membuat kamu tetap menjaga kesucian. Jangan sampai membuat kamu jadi terhina. Tuh. Nah, terus lanjutkan ya. Doa yang diminta sama Nabi Ibrahim ada yang persis dikabulkan sama Allah di ayat yang kedua. Huwallazi ba'atha fil ummiyina rasulan. Dialah Allah yang mengutus dari kaum ini. Kaum yang sampai diinformasikan sama Allah adalah kaum yang ummiyun, gak bisa baca, gak bisa nulis. Artinya kita gak menganggap ini sebuah diskriminasi. Ya Allah, kok Nabi Muhammad buta huruf, nggak bisa baca, nggak bisa tulis, kok diangkat? Orang yang buta huruf belum tentu orang yang bodoh, ya. Dan orang yang buta huruf bukan berarti orang yang nanti terpuruk nggak bisa maju, karena belum tentu orang yang pandai membaca jadi pinter, ya. Bisa jadi orang yang pandai baca, orang yang belajar, orang yang kuliah, gelar mah banyak tapi otaknya pendek. Kan gitu kan? Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ini loh yang diminta sama Nabi Ibrahim seorang rasul dari Ka'bah. Dan Ka'bah bangsanya yang ada di sekitar itu adalah bangsa yang gak bisa baca, gak bisa nulis. Sebagian orang memandang sebelah mata, bangsa yang primitif kan gitu kan. Tapi yang membuat maju gak sekedar seberapa ilmu kamu, ya. Rasulan, seorang rasul, jadi cuma satu. Karena Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail mintanya cuma satu, jadi cuma satu-satunya ini yang tugasnya diperbaiki sama Allah, dilengkapi sama Allah. Coba kalau yang hijau tugasnya itu urutannya apa Bu? Yang pertama yatslu alaihim, membacakan ayat-ayat Allah. Yang kedua wa yu'allimuhumul kitab, mengajarkan Alkitab dan Al-Hikmah. Yang ketiga mengajarkan yang belum kamu ketahui. wa yuzakihim, yang warna hijau dulu, warna hijau. Jangan. Jadi maksud saya kita membandingkan dengan yang warna kuning. Ya kan? Yang diminta sama Nabi Ibrahim kan yang warna hijau. Urutannya apa yang pertama? Membacakan ayat-ayat mereka. Kan gitu kan? Ayat-ayat Allah kepada mereka. Ya kan? Membacakan. Terus yang kedua, mengajarkan kitab. Udah saya kasih hijau-hijau tuh Bu, biar kita bisa ya kan? Jadi yang pertama yatslu alaihim, membacakan ayat-ayat. Yang kedua wa yu'allimuhumul kitab, itu mengajarkan ya Alkitab dan Al-Hikmah. Yang ketiga wa yuzakkihim, baru mensucikan mereka. Itu yang diminta sama Nabi Ibrahim kan, yang warna hijau kan. Nah, Allah Subhanahu wa taala memperbaiki. Tugasnya Nabi Muhammad gak begitu. Kalau tugasnya Nabi Muhammad kayak begitu tuh, kayak yang diminta sama Nabi Ibrahim, takutnya nanti kayak Bani Israel. Karena Bani Israel itu dikenal dengan kecerdasannya. Karena dari awal Nabi Ishak itu disebut dengan gulamun alim, anak yang cerdas. Tapi lihat, bangsa Bani Israel yang cerdas kayak begitu tuh akhirnya dihinakan sama Allah. Makanya untuk umat Nabi Muhammad Allah perbaiki, ya, merevisi tugasnya. Sekarang kita lihat yang kuning. Yang kuning tugasnya Nabi Muhammad SAW, berarti ini adalah tahapan kita
Kalau kita kepingin adab dulu sebelum ilmu, adab dulu sebelum ibadah. Karena tugasnya diperbaiki sama Allah, direvisi. Yang pertama apa? Yang warna kuning sekarang. Yang surat Al-Jumu'ah ayat 1. Yatslu alaihim. Sama nggak dengan urutan Nabi Ibrahim yang pertama? Sama nggak? Sama. Ya harus membacakan ayat-ayat. Karena apa? Karena nanti ayat-ayat Allah itu nggak cuman ada di mushaf, tapi ayat-ayat Allah juga ada di semesta alam, ya kan? Ya, itu memang jendela ilmu adalah baca dulu. Baca yang ada di mushaf dengan baca yang ada di alam semesta. Makanya disebut yatslu, tilawah. Bedanya apa sama ikro? Kalau ikro bisa jadi bacanya mut-mutan, tapi kalau tilawah itu rutin. Bedanya itu ya. Bedanya gitu ya. Ikro itu ya cuma baca, tapi kalau tilawah bacanya terus. Jadi nggak cuma baca Quran, tapi tilawatul Quran. Sama kan urutannya? Harus jendela ilmu dengan membaca. Tapi yang kedua, setelah jendela ilmu banyak baca, banyak tilawah, banyak mengamati ayat-ayat semesta alam. Yang kedua yang Allah perbaiki, tugasnya Nabi Muhammad, tugasnya proses pendidikan apa, Bu? Yang kuning. Kan abis yatslu alaihim ayatihi. Terus yang berikutnya wa yuzakihim, mensucikan. Sedangkan kalau Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail mintanya abis tilawah apa? Mengajarkan. Tapi kalau Nabi Muhammad abis baca, abis tilawah apa? Mensucikan. Ya, baru yang ketiga, yang kuning. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Baru deh tuh taklim, baru tuh ngambil ilmu, belajar. Dari sini perbedaannya di mana, Bu? Urutannya. Kalau yang Nabi Ibrahim mintanya apa? Pertama tilawah dulu. Yang kedua ya taklim. Yang ketiga baru tazkiyah. Allah merevisi. Jangan kayak begitu, bertahun-tahun tuh Bani Israel kayak begitu tuh. Banyak ilmu tapi jiwanya kotor. Untuk umat Nabi Muhammad diperbaiki urutannya. Jadi yang pertama apa kalau untuk umat Nabi Muhammad? Tilawah dulu. Habis tilawah mensucikan. Tazkiyatun nafs. Tilawah itu harus, tazkiyah itu membersihkan, mensucikan. Tilawah itu Al-Quran itu ngelihat semesta alam itu harus membuat hati kita bersih, otak kita juga bersih, mulut kita juga bersih, mata kita juga bersih. Jangan mati tilawah, hati mah julid. Tilawah otak mah meres. Tilawah mah tilawah, mulut mah pedes. Berarti julid. Julid. Karena berarti ada yang salah. Makanya untuk umat Nabi Muhammad tilawah, baca, renungkan. Gak cuma baca Al-Quran doang, tapi kan harusnya Al-Quran itu membersihkan. Gak cuma ngelihat semesta alam ini bersih. Ya, jadi nanti tilawah itu, Bu, kalau kepingin mensucikan diri kita, tilawah itu harus membuat kita melihat seperti pakai drone. Ibu, kalau ibu ngelihat lokasi banjir dengan mata kepala kita, bisa jadi ibu ngelihatnya kan ya Allah jelek banget ya Allah gitu kan. Tapi kalau ibu ngelihat lokasi banjir yang di Sumatera pakai drone, semakin tinggi kita melihat lokasi banjir, bisa jadi yang terlihat adalah indah. Di Sumatera banyak banget ya danaunya. Ibu kan tahu itu adalah banjir ketika ditampilkan before sama after.
Ya kan? Ya Allah, ternyata bukan danau. Itu tadinya perumahan. Iya. Coba kalau ibu nggak tahu itu adalah tempat banjir. Bisa jadi ibu ngelihat, Masya Allah, danaunya banyak banget. Itu banyak banget kali ikannya. Ya kan? Ibu lihat Jakarta ini kalau dari deket banyak nggak rumah-rumah kumuh? Tapi kalau ibu naik ke Monas, lihat sekitar, yang dilihat apa? Indah, ya kan? Indah. Ibu kalau ke gunung kan bisa jadi pohonnya emang disusun dengan dengan profesional. Enggak. Tapi kalau ibu naik ke puncak gunung, yang dilihat apa? Indah. Jadi Allah menyuruh kita untuk umat Nabi Muhammad, kamu baca Al-Quran, kamu baca semesta alam, itu harus membuat kamu melihat apapun seperti kamu ngelihat pakai drone. Yang tampak hanya yang cakep-cakep aja, ya, nggak kelihatan jeleknya. Itulah baru nanti membuat hati kita menjadi bersih, otak kita pun bersih, mulut kita pun bersih, karena kita nggak terbiasa dengan zoom in, ngelihatnya dari dekat. Ibu ngelihat muka teman-teman dari dekat, zoom kelihatan. Tapi kalau dari jauh Cantik. ya kan? Nah, Al-Quran dan semesta alam yang diminta sama Allah kepada Rasul untuk membacakannya, seperti Al-Quran yang sama kita baca, seperti alam semesta yang sama-sama kita baca, fungsinya harus membuat kita jadi tazkiyatun nafs, bersih. Bukan orang yang baca Quran makin mulutnya lemes, hatinya julid. Ya, timbang ada orang yang upload, ini hatamanku, mana hatamanmu, astagfirullahaladzim. Emang dia doang apa? Kita mau juga hatam berkali-kali, kagak pamer. Berarti ada yang salah. Kita tidak melihat semua orang punya niat baik. Ya, kenapa kita tidak memahami kebaikan itu? Karena hati kita julid. Berarti ada yang salah dari apa yang kita pelajari selama ini, yang kita baca selama ini. Ya, kedekatan dengan Allah, dengan tilawah, dengan semesta alam harus membuat kita. Yang kedua adalah tazkiyatun nafs. Nah, kalau udah tazkiyatun nafs, hatinya bersih, otaknya juga jernih, mulutnya juga nggak lemes. Baru yang ketiga apa? Tugasnya Rasul. Wa yu'allimukumul kitaba wal hikmah. Baru taklim. Mengajarkan kitabnya. Taklim, belajar ya isi Al-Quran, belajar tentang hadis Nabi, baru ngefek. Itulah yang akhirnya menjadi landasan. Adab dulu sebelum ngilmu, adab dulu sebelum taklim, adab dulu sebelum kita beribadah. Terus lihat lagi surat Al-Baqarah ayat 151. Berkali-kali Allah sebutkan nih kayak begini kalau urutannya umat Nabi Muhammad kalau kepingin jadi bangsa yang maju. Surat Al-Baqarah 151 sama sebenarnya isinya, yang saya kasih warna kuning-kuning untuk penegasan dari Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kama arsalna fikum rasulan minkum. Sebagaimana Allah utus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tugasnya sama, konsisten tuh 3 yang setelah direvisi sama Allah, yaitu tilawah, habis itu tazkiyah, mensucikan diri, baru taklim. Karena kalau tazkiyahnya gak didahulukan, ngeri kayak iblis.
banyak ilmunya, tapi sombong. Ngeri kayak malaikat, banyak ibadahnya, tapi sombong. Alhamdulillah malaikat langsung sadar diri. Nah iblis ya, tidak pernah menyadari kesalahan. Juga nih surat Ali Imran ayat 164 dengan redaksi yang berbeda, tapi urutannya tetap sama. Laqad manallahu 'alal mu'minin. Sungguh Allah telah memberikan karunia. Jadi sampai Allah sebutkan tahapan ini adalah karunia dari Allah. Berarti orang yang hatinya masih kotor, pantesan fawailul lil musallin. Ya, dianggap orang yang terhina. Ya, karena dia tidak mendapatkan karunia dari Allah. Ya, karena Allah menyebutkan urutan ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasul diutus ya untuk 3 juga tugasnya sama. Ya, tilawah, terus tazkiyah, terus taklim. Jadi kalau kita berupaya ya memperbaiki nih proses kita dengan ya tilawah, lalu tazkiyatun nafs, ya kemudian taklim, insya Allah ya Allah akan memberikan kita karunia kemuliaan. Gak seperti yang ada dalam surat Al-Maun. Aro'aital ladzi yukazzibu biddin. Tahukah kamu mereka yang mendustakan agama? Ya Allah, bukan orang kafir, tapi fawailul lil musallin. Celakalah mereka yang sholat. Ini kan ngeri banget. Nah, kita kan nggak mau capek-capek sholatnya kita, malah nggak membuat kita mulia, kan gitu. Nah, kalau kita sudah memahami ayat-ayat ini, baru kita buka filenya yang PPT. Nanti yang pertama Ibu, jadi sebenarnya bukan ganti tapi saling menguatkan. Jadi judulnya adab sebelum ilmu dan beribadah. Saya mau tanya, adab itu udah jadi bahasa Indonesia? Kalau dalam bahasa Arab ada pun takdib. Saya mau tanya, kalau dalam bahasa Indonesia adab sama akhlak sama atau beda? Adab jadi akhlak. Adab dulu. Kalau begitu saya mau nanya, adab itu apa? Bahasa Indonesia? Perilaku. Kalau akhlak? Adab bagus menjadi akhlaknya dia. Emang dalam bahasa Indonesia adab ada yang jelek? Bagus. Adab semua pasti bagus. Adab menjadi kebiasaan jadi akhlak. Adab menjadi akhlak. Bagus bisa enggak ya? Adab yang baik secara Akhlak pasti terus. baik. Emang ada adab yang tidak baik? Ada, enggak ada. Maksudnya perbuatan yang baik. Akhlak kadang akhlak ya. Ada. Emang ada akhlak yang tidak baik? Kan ada suka nggak sopan itu kan akhlak yang Orang ada. dia ada jelek kata gitu. Nggak sopan banget tuh orang. Berarti kan anaknya nggak bagus. perilaku dia yang ibaratnya bertentangan dengan adab, kan gitu kan? Yang akhlak tidak nggak punya akhlak. Gitu. Dia nggak punya adab, nggak punya akhlak kan gitu kan? Itu baik semua. Jadi ternyata saya juga baru belajar Ibu. Jangan, karena adab itu bisa jadi dalam bahasa Indonesia itu kan etika. Ya etika, ya. Kemudian juga kalau di bahasa Inggris attitude ya, sama ya etika ya. Nah, etika bisa jadi antara satu daerah dengan daerah lain berbeda. Tapi dimanapun yang namanya etika itu pasti baik atau ada yang nggak baik? Baik. Pasti baik. Ya kan? Perbedaan itu karena memang dia tidak paham aja, kan gitu kan? Tapi yang namanya etika, attitude, baik itu orang beragama ataupun orang tidak beragama, ya dia sebagai manusia
paling seneng kalau berinteraksi sama orang yang punya etika. Kan gitu kan? Jadi kalau pakai bahasa Indonesia, adab itu etika. Kan gitu. Tapi begitu kita belajar bahasa Arab, la haula wala quwata illa billah. Ternyata akhlak itu dengan adab bukannya ada perbedaan, tapi saling melengkapi. Kayak apa saling melengkapi? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelum jadi nabi, waktu masih kecil, masih remaja, itu kan etikanya dikenal dengan baik, ya, adabnya dikenal dengan baik. Emangnya, Muhammad kecil, saya bilang Muhammad kecil biar ibu nggak bingung, dia belum jadi nabi. Muhammad kecil, Muhammad remaja, Muhammad pemuda, dia punya etika baik. Apakah karena ada Al-Quran yang mengajarkan? Tidak. Apakah ada Rasul yang diikuti? Enggak. Enggak. Tapi memang etika ketimuran, ya, yang sangat suka dengan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Pemuda yang jujur, pemuda yang dipercaya, pemuda yang menjaga kehormatan, pemuda yang suka dengan kedamaian. Itu kan etika yang semua manusia pasti suka, ya. Dan Nabi Muhammad sebagai remaja pada saat itu sampai diberi gelar apa, Bu? Al-Amin. Kan belum jadi nabi. Ya belum jadi nabi. Ya padahal belum jadi nabi, nggak ada Al-Quran, nggak ada Rasul yang ngajarin, nggak ada kitab yang ditinggalkan. Tapi memang normatifnya, etikanya, ya, keluhuran budinya baik, kan begitu, ya. Tapi lihat, begitu Nabi Muhammad jadi nabi umur 40 tahun, anggaplah dari umur 15 tahun, ada yang bisa dibantu? Ya itu takutnya kok Oh, mau. Dari sejak remaja, anggaplah umur 15 tahun sampai jadi nabi, pas diturunkan pertama surat Al-Alaq umur 40 tahun kan? Berarti kurun waktu berapa tahun? 25 tahun. Itu dikenal dengan attitude yang baik, ya, adab yang baik, ya, kan seperti itu. Tapi begitu Rasulullah mulai bekerja menjadi nabi, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan ketauhidan, apakah masih disebut sebagai pemuda yang baik? Apakah masih disebut oleh bangsa Arab pada saat itu sebagai pemuda yang Al-Amin? Enggak, dicabut paksa, Bu. Akhirnya diberi gelar apa? Muhammad Majnun, Muhammad gila, dilempari kotoran, kan gitu kan? Padahal 25 tahun mereka menyaksikan etikanya Nabi Muhammad itu baik-baik aja, ya. Tapi kenapa begitu jadi nabi malah disebut sebagai gila, penyihir, dukun, yang nggak disukai? Saat itulah akhirnya pertama kali Allah memperkenalkan istilah akhlak, ya, yaitu turunnya surat Al-Qalam. Walaupun mereka mengatakan Muhammad gila, Muhammad penyihir, dukun, paranormal, tapi Allah menyebutkan bahwa wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang surat Al-Qalam itu surat yang ke-68 ya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Jangan, Muhammad bukan gila. Terus apa lagi, Bu? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya dia memiliki akhlak yang agung. Jadi pertama kali Allah memperkenalkan yang namanya akhlak. Jadi dari sini Ibu, saya langsung memahami, oh jadi yang namanya adabun ta'dib itu adalah perilaku yang dilatih secara terus-menerus. Yaitu yang namanya adab belum tentu ada di Quran, belum tentu ada di hadis,
tapi itu perbuatan baik. Kalau dilatih terus-menerus, maka nanti akan menjadi akhlak. Karena akhlak diambil dari kata kholaqo yang sama dengan artinya makhluk. Berarti kalau Allah kholik yang menciptakan, kalau makhluk yang diciptakan. Jadi akhlak itu adalah kebaikan yang harus diciptakan. Dari mana cara menciptakan akhlak? Dimulai dari adab-adab yang dibiasakan, keluhuran-keluhuran yang dibiasakan. Nanti kalau udah terbiasa, ya, maka menjadi akhlak. Kalau udah jadi akhlak berarti nggak pernah jadi mantan. Karena udah jadi bentuknya, kan makhluk itu jadi bentuk kayak ibu. Ya sudah diciptakan oleh Allah sebagai makhluk yang namanya manusia. Sejahat-jahatnya manusia nggak berubah jadi setan, ya kan? Sealim-alimnya manusia nggak berubah jadi makhluk malaikat, kan gitu kan? Karena udah dibentuk kayak begitu. Jadi kalau ada perilaku yang dilatih jadi terbentuk kepribadian, menjadi akhlak, nggak akan berubah. Itulah yang nanti disebut sebagai puncak keimanan seseorang. Kalau dilatih. Kenapa? Karena nanti lihat al-akhlak itu akan menjadi barometer orang itu beriman kepada Allah atau tidak. Misalnya kayak hadis Rasul, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir." Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir, al yukrim dhaifahu, muliakan tamunya, muliakan tetangganya. Lebih baik berkatalah yang baik-baik, kalau enggak diam. Kan gitu kan? Ini sudah menjadi akhlak karena sudah menjadi karakter. Kenapa? Karena kalau jadi karakter, orang akan melihat itulah agamanya, itulah ibadahnya. Jadi kalau orang yang nggak punya akhlak, dianggap nggak punya iman. La imanah, tidak ada iman. Ya, siapa yang saudaranya, tetangganya tidak selamat ya dari lisannya, kejahatan lisannya dan kejahatan tangannya. Begitu. Artinya, Allah menyuruh kita, kenapa diawali dengan adab? Berarti harus diawali dari proses yang terus-menerus. Walaupun gak ada ayatnya, tapi kalau itu adalah kebaikan, terus dirutinkan. Karena biasanya itulah normatif etika, kan gitu. Contoh misalnya, mari kita lihat ya. Jadi adab adalah perilaku yang dilatih secara rutin. Itu adab. Kalau udah terus-menerus dilatih kan akhirnya jadi karakter. Ya, nah karakter itulah yang terbentuk yang disebut dengan akhlak. Oke. Ya, sebab itu harus dilatih. Ya, karena untuk melatih adab tidak hanya melihat ayat Al-Quran, tapi untuk melatih adab yang ada gambar mahkota, Bu. Untuk melatih adab itu harus dimulai dari memiliki ifah. Ifah itu bahasa Arab. Kalau bahasa Betawinya ipeh. Jadi ifah itu artinya menjaga martabat. Kalau bahasa Inggrisnya Eva, makanya kan orang-orang suci disebutnya kan dengan Eva, karena Ifah itu bahasa Arab Ifah. Kalau bahasa Inggrisnya itu bahasa Kristianinya Eva. Nah, kalau bahasa Betawi Ipeh. Nah, untuk memiliki adab agar menjadi karakter, ya, ada rumusnya. Jadi jauh sebelum nanti sholat, jauh sebelum baca Al-Quran, untuk tazkiyatun nafs kita latihan ini dulu.
Yaitu apa rumusnya? Menjaga ifah, menjaga martabat diri. Ada 3 rumus menjaga martabat diri. Pertama adalah takhali. Takhali itu artinya kita mengosongkan apapun yang membuat harga diri kita jatuh. Kita menghindari takhali, itu artinya kosong. Jadi kita menghindari hal-hal apapun yang membuat martabat diri kita jatuh. Walaupun itu nggak haram, walaupun itu nggak dosa. Contoh misalnya, contoh nih, ibu ketika kondangan melihat saya ngantri di meja prasmanan. Ternyata nggak ada tempat duduk. Saya nggak mau makan berdiri, karena itu kan haram, ya kan? Saya cari pojokan. Akhirnya saya jongkok deh di pojokan situ. Kalau bisa Dosa nggak? Enggak. Ditangkap satpol PP nggak? Enggak. Tapi ibu ngelihatnya gimana? Enak. Pura-pura kagak kenal. Itu mah bukan Bu Nur Hamidah, mukanya memang muka pasaran gitu kan? Ya kan? Itu namanya takhali. Kita bertindak, mengambil sikap, haram enggak, dosa enggak, melanggar hukum juga enggak. Tapi kalau orang ngelihat, itu menjatuhkan martabat diri kita. Nah, itu dia, ya kan? Enggak ada di dalam Al-Quran yang haram ketika enggak ada tempat duduk, akhirnya jongkok, ya di pojokan, kan enggak? Nah, gitu kan? Terus contoh lagi, ibu melihat saya di mall, keluarnya dari bioskop. Bisa duduk. Ya, mall kan macam-macam. Dari bioskop dengan teman-teman saya atau dengan suami saya, ya bisa jadi dengan alumni teman-teman saya. Itu saya pegang popcorn, pegang ya, makan mah enggak. Iya pegang doang. Cuman pegang doang, tapi wah lucu-lucunya tawa-tawa. Ibu ngelihatnya nyaman nggak? Sayangi teman, itulah tandanya kau murid budiman. Orang yang punya attitude, maka dia disebut orang yang budiman. Ya bukan orang soleh kalau pakai bahasa Arab, tapi budiman karena bisa jadi ya dia mungkin nggak muslim, tapi dia beradab, kan gitu kan? Nah, itu yang disebut dengan adab. Ya jangan sampai orang muslim yang Allah sebutkan sejak pertama Nabi Muhammad itu berakhlak, keimanan kepada Allah dan hari akhirat itu harus ditunjukkan dengan akhlak. Berarti adab yang menjadi karakter. Rajin mah ngaji, tapi ya Allah dia mah solehannya kalau lagi ngaji doang. Coba kalau udah shadaqallahul azim gak punya adab. Dia mah alimnya kalau lagi sholat doang. Coba kalau udah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gak punya adab. Berarti fawailul lil musallin. Nah, dari sini akhirnya kita akan belajar ilmu dan adab itu seperti 2 sisi mata uang. Ilmunya kalau memang banyak juga harus diiringi dengan adabnya yang banyak. Coba ibu punya uang selembar, di atas 100.000, di bawah dicetak 2.000 sama Bank Mandiri. Kira-kira laku nggak? Di atas 100.000 dicetaknya, lebaran bawahnya 2.000. Walaupun cuma mau beli bakwan yang 2.000, nggak laku karena ya nilainya tidak sama. Ilmu dan adab itu harus memiliki nilai yang sama. Sampai di sini ilmu adalah kekuatan. Tentara yang bergerak itu ilmu. Dia adalah tentara, kekuatan tentara yang bergerak. Adab itu adalah komandonya sebagai pengendali. Coba komandonya kuat, ternyata tentaranya yang letoy, menang nggak?
dia ada dua kekuatan yang saling berhubungan. Ya, bahaya ilmu tanpa adab. Contoh misalnya apa? Seseorang yang hafal dalil, pandai berdebat, ya, tapi maaf, membuat orang-orang menjadikan dia ilmunya seperti bangkai. Orang yang dengan ilmunya pandai berdebat, debat itu menjatuhkan orang, kira-kira orang pada mau gak? Gak mau. Karena ilmunya tanpa adab. Orang yang berilmu harusnya semakin luas, semakin luas. Bukan luas, tapi ya makin arogan. Orang yang berilmu itu makin luas dan makin luas. Ya, contoh misalnya ayat Ramadan aja deh. Ayat Ramadan itu di ayat 184 ini kan tentang fikih puasa. Ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Faman tatawwa'a fa huwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Artinya apa? Orang yang belajar fikih, ujung ayatnya Allah minta makin ilmu. Kayak apa makin ilmu? Makin luas ilmunya, makin luas. Sampai dikasih contoh sama Allah tiap tahun tuh, tapi tetap aja main sikut-sikutan. Kayak apa? Misalnya orang yang hamil, orang yang menyusui, boleh nggak dia nggak berpuasa? Boleh nggak? Boleh. Bayar pakai apa? Fidyah. Apakah cukup dengan fidyah? Ganti ya. Ya sampai kodok. Dulu kayaknya nggak begitu. Dulu kita ngaji kayaknya fidyah aja ya Bu ya. Nah sekarang kata Ustadz nggak cukup bayar fidyah, harus bayar kodok. Ah Ustadznya ngaji di mana? Ustadznya lulusan mana? Kalau Ustadz kita mah, jangan mulai deh berdebatnya dengan performa Ustadz. Lulusan mana? Jenggotnya seberapa panjang? Ustazahnya jilbabnya seberapa? Warnanya apa? Tanda. Berarti ilmu fikihnya membuat dia tidak punya adab. Tapi kalau orang yang belajar fikih dari ayat ini, itu menjadikan dia harusnya makin luas. Karena Allah sendiri sudah menyatakan, kalau orang yang tidak mampu, babnya bukan orang hamil, babnya bukan orang menyusui, nggak disebut. Tapi kembalikan kepada orang itu mampu atau tidak mampu. Jangan dipaksakan. Orang hamil itu harus puasa. Hanya gara-gara dulu aku waktu hamil nggak apa-apa kok. Ah kamu mah ngancam. Berarti dia kurang adab. Ya. Allah cuma menyebutkan tidak mampu. Maka apa kata Allah di ayat itu? Kamu tidak mampu bayar dengan fidyah? Ya, silakan. Aman tatawwa khairan fa huwa khairullah. Mau menambah dengan sesuatu yang lebih baik yaitu plus puasa, khair, silakan. Wa antasumu, kepinginnya puasa, khair. Artinya Allah itu memberikan opsi mana yang terbaik, bukan menurut kita. Terbaik menurut orang yang bersangkutan. Iya kan? Ya jangan dipaksakan hukum fikih itu. Apa yang ingin kita inginkan itu juga yang harus kita inginkan kepada mantu kita. Dulu mama hamil aman-aman aja, buktinya jadi anak-anak soleh. Ah kamu mah sekarang jauh. Jangan. Berarti kita tidak menjadi orang yang luwes, kurang adabnya. Makin punya ilmu nggak boleh makin biadab. Ya menyalah-nyalahkan orang, membanding-bandingkan orang, itu kan orang yang tidak punya adab, biadab. Orang yang punya adab, beradab. Walaupun kita bukan budiman, budiwati, kan gitu. Ya, nah contoh misalnya, contoh nih, slide yang berikutnya itu, keutamaan adab sebelum berilmu. Ini sebab akibat. Contoh misalnya, murid menyiapkan tempat duduk dan datang sebelum guru. Ini menunjukkan rasa hormat yang tulus. Kan gitu. Ya, muridnya datang lebih awal, menyiapkan tempat duduk. Itu kan zaman dulu kita begitu. Jangan
nyiapin buat ustazahnya, nyiapin buat ustadznya, kan zaman dulu kita begitu. Emang ada kewajiban kayak begitu? Enggak. Kalau murid harus datang duluan? Enggak. Makanya dalam masyarakat kita, ketika gurunya datang duluan, ya Allah nggak enak, ya kan? Iya. Padahal mah ibaratnya nggak ada ketentuan. Ya, yang ada adalah jam berapa kita belajar. Misalnya jam 9, ya jam 9 itu. Masalah siapa yang datang duluan, kan bisa jadi karena dia ingin menghormati. Kan gitu. Dan masyarakat kita luar biasa. Kalau gurunya datang duluan, itu muridnya nggak enak. Iya, betul. Ya kan? Iya. Itulah adab. Dan secara akhlak, secara dalil nggak ada. Tapi itu adalah adab. Ya, datangnya bareng sama-sama jam 9. Ada yang salah nggak? Enggak. Cuma nggak enak kok datangnya bareng, harusnya mah duluan, kan gitu kan? Itulah adab. Ya, yang masyarakat kita dari dulu sebenarnya sudah seperti ini. Kemudian akhirnya apa? Murid akhirnya menyimak, meskipun udah pernah dengar dari ustadz yang lain, tetap disimak. Itu adalah adab. Ya, coba kalau aku udah pernah belajar sama ustadz itu, aku udah hatam, aku udah pernah. Seakan-akan kalau udah pernah itu berarti udah nguasain, kan gitu kan? Tapi kalau ternyata, oh maaf, ternyata ini pengulangan ya, tapi tetap didengarkan, ya, itu adalah adab, kan gitu. Sampai akhirnya efek dari adab ini menjadikan keberkahan dalam majelis ilmunya. Kenapa guru akhirnya ridho, guru mendoakan agar ilmunya menjadi cahaya, ilmunya bisa menjadi bermanfaat, berubah karakter. Dan itulah sebuah keberkahan dari majelis ilmu. Ibu mencium tangan saya, walat saya, kalau kata normatif, iya kan? Ya, karena ibu lebih tua dari saya. Dan saya diminta sama orang tua saya menghormati yang tua dengan cara apa? Cium tangan, gitu kan? Nggak melihat status ustadz atau ustazahnya, muridnya, enggak. Saya di lingkungan rumah saya seperti itu. Kalau orang tua saya nggak mau dicium tangannya, ya kan? Ya justru saya mencium. Dan juga normatif ketika anak-anak kecil, tidak sekedar mereka mencium tangan kita, tapi kita pun mencium tangan. Itu adalah normatif, kan gitu. Akan ada kedamaian dan keberkahan. Jadi disinilah bagaimana adab itu penting banget. Ibadah tanpa adab bangkrut di akhirat. Seperti yang Rasulullah pernah menyebutkan, ada orang yang punya pahala puasa, pahala sholat, tapi bangkrut, habis. Gara-gara apa, Bu? Gak punya adab. Menyakiti orang lain, mengambil hak orang lain. Gak ada emas, gak ada perak, mau gak mau dibayarkan dengan ya pahala. Ya, jadi dari sinilah ya bagaimana file ini mengingatkan kepada kita bahwa adab adalah jalan menuju keberkahan ilmu. Adab adalah jalan menuju keberkahan ibadah. Tanpa adab ya, yang terus dilatih jadi karakter. Ya, jangan sampai ibadah kita na'udzubillah min dzalik sampai disebut dengan fawailul lil musallin alladzina hum fi sholatihim sahun. Kemudian menyebabkan tidak menjadi karakter, malah menghardik anak yatim, ya, menghardik orang miskin. Itu kan gak punya adab. Orang ngamen aja, kalau yang ngamen ya, itu ngajarin adab. Jangan kalau memang ibaratnya kita lagunya gimana sih kalau tukang ngamen itu kan artinya kita cuma minta makan. Tapi kalau emang nggak cukup dengan menganggukkan ya kepala kita, mohon maaf kan gitu kan, ya, jangan pura-pura ya tidur kan gitu kan. Nah itu jadi hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya harus dilatih anak kita dengan istilahnya budi pekerti. Jangan kehilangan budi pekerti. Bahwa anak bisawab, kira-kira inilah yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu ada yang ingin bertanya? Boleh
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bu, tadi kan dibilang bahwa Rasul kita itu adalah Rasul terakhir di mana dari setelah dari pihak Bani Israel ada sampai Isa, tapi ini nggak ada gitu baru terakhir Nabi Musa turunlah Rasulullah ya Bu, Nabi Muhammad. Nah, yang saya ingin bertanya Bu di sini di ayat surat Al-Baqarah ya 129 di mana bahwa Allah itu ada surat inilah ya yang di 129. Sementara kan sepengetahuan saya, maaf, surat Al-Qur'an ini apakah turun sebelum Nabi Muhammad? Karena semua Al-Qur'an itu ditulis pada saat kalau salah ya, pada saat Nabi sudah lahir, sudah ada. Baru Quran itu utuh ya Bu. Nah, bagaimana Quran bisa mengutip QS 129 ini? Bahwa ini adalah kan di QS 129 ini adalah permohonan Nabi Ibrahim untuk meminta Rasul. Nah, tapi kok bisa masuk ke dalam Al-Quran ayat ini yang tadi saya kan duluan Nabi Ibrahim permintaan ini. Kok bisa masuk dalam Al-Quran? Gimana itu caranya? Terima kasih. Insya Allah. Jadi Al-Quran itu jangan lupa sebagai kitab suci penutup yang isinya dari Al-Fatihah sampai An-Nas adalah pelengkap dan juga kompilasi dari surat-surat sebelumnya. Kenapa? Karena pertama Tuhannya sama, yaitu Allah. Kan begitu. Isinya sama tentang ketauhidan dan syariat. Tapi nanti dalam cara syariatnya itu beda-beda. Sehingga jangan heran ketika Rasulullah SAW diturunkan Al-Quran, apa kata Rasulullah SAW? Ya, aku diturunkan ayat-ayat yang panjang. 7 ayat yang panjang 7 ayat yang panjang 7 surat yang panjang itulah disebut dengan Taurat. Jadi Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-A'raf, Al-Anfal dan At-Taubah. Karena Al-Anfal dan At-Taubah itu ada yang mengatakan satu surat, ya kan? Itu adalah Taurat. Jadi Allah gantikan untukku Taurat dengan 7 surat yang panjang. Allah gantikan untukku Zabur dari surat-surat yang 100 ayat. Jadi 100 ayat itu surat-surat yang di Al-Quran itulah Zabur. Jadi dari At-Taubah At-Taubah masih termasuk yang Taurat. Berarti dari Yunus. Ayat 100, ya pokoknya jumlah ayatnya 100-an itu adalah dari Yunus itu adalah Zabur. Dan Allah gantikan untukku Al-Matani. Jadi 7 ayat yang diulang-ulang. Itulah Injil. Jadi Injil itu cuma Al-Fatihah isinya. Kemudian apa? Allah lengkapi untukku dari surat Qaf sampai akhir surat. Jadi sebenarnya Al-Quran itu sudah ditulis oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala jauh sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, karena Al-Quran itu sudah tersimpan di Lauhil Mahfuz. Yang isi Al-Quran ada tentang Qasasul Anbiya, kisah-kisah Nabi yang sebelumnya. Karena Tuhannya sama, yang ngutus para Nabi, utusannya itu juga dari Allah yang sama. Jadi Allah mengumpulkan semua cerita-cerita yang dulu menjadi rahasia di zaman yang dulu dibocorkan zaman Nabi Muhammad. Contoh sederhana adalah surat Al-Kahfi. Itu surat Al-Kahfi itu membuat Bani Israel dongkol sedongkol-dongkol. Ya, kenapa? Karena awalnya mereka kan menantang Nabi Muhammad. Ya Muhammad, tahukah kamu cerita di dalam Taurat satu nabi yang udah keliling dunia? Dia nantang, dikirain Nabi Muhammad bohong.
Ya karena cerita satu nabi yang udah keliling dunia ada di Taurat yang milik Bani Israel. Dan dia hanya satu kali disebut dalam Taurat. Tahu nggak kamu? Tahu nggak kamu? Cerita tentang keajaiban pemuda yang bersembunyi di dalam goa. Ditantang sama Nabi Muhammad, dia lupa kalau Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah, Tuhan yang sama. Dan nabi-nabi sebelumnya. Akhirnya apa? Diturunkan surat Al-Kahfi. Gak hanya menjawab pertanyaan mereka, tapi kebingungan mereka selama ini, cerita lengkapnya sempurna dalam Al-Quran. Jadi Al-Quran itu mukjizat, bukan karangan Nabi Muhammad. Yang memang Allah sudah menyiapkan. Al-Quran itu sempurna. Hanya kitab-kitab yang sebelumnya, Taurat, itu hanya sebagian dari Al-Quran. Makanya cuman 7 surat disebut dengan Taurat. Zabur hanya beberapa surat-surat yang jumlah ayatnya 100. Injil hanya Al-Masani, surat yang diulang-ulang ya dalam sholat, itu Al-Fatihah. Dan selebihnya tidak diturunkan kepada nabi yang lain, tapi kepada Nabi Muhammad. Begitu. Allah. Jazakallah, Bu. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi apa tahol itu apakah hanya berlaku untuk public figure? Oh, Misalnya, karena kan kayak ustazah kan udah pasti dilihat dong. Sedangkan yang umum, orang-orang umum, nah kita harus gini, kita harus menempatkan di mana posisi kita berada gitu. Misalnya kita lagi berenang, mungkin pakai baju renang, gitu kan. Nah, kalau karena ustazah orang kan kenal nih, tahu. Kalau orang yang di luar ustazah yang bukan public figure pasti nggak tahu, nggak kenal. Itu gimana? Tetap boleh menyesuaikan dengan kondisi di lapangan atau ya kita tetap harus ikuti ayatnya? Gimana ya ini contoh dalam berpakaian misalnya gitu. Kita ini kan sebenarnya adalah role model dari agama kita. Orang harusnya kan melihat Al-Quran, itu kan melihat kita, ya kan? Jangan cuma ustazahnya doang yang jadi role model. Kan kita jadi role model. Berarti kalau Kan gitu. berolahraga pun harus baju-baju Jadi ya. harus ada kesepakatan. Ya misalnya saya pernah ikut yoga dengan teman-teman, dan dari instruktur yoganya dia kan udah bilang, ibu tolong jangan pakai yang baju gembreng-gembreng, baju yang agak ketat. Itu kan memang tim kita. Langsung kita sepakat. Ingat ya, jangan ada yang memposting. Ingat ya, jangan ada yang ngomen tentang pakaian. Ingat ya, jangan ada yang nggak fokus sama badan kita. Ya kan, kita fokus dengan yoga kita. Nah itu harus ada kesepakatan. Ya, Berenang, Bu? hal yang sama, berenang harus ada kesepakatan. Ya, karena ketika misalnya akhirnya ada yang memposting atau ada yang akhirnya nggak memposting di dunia maya, enggak, cuman ngasih tahu, ternyata dia tuh, kan begitu kan? Ya makanya ya kita perlu menjaga martabat. Ya, jangan sampai orang-orang yang di lingkungan kita ternyata ya sebenarnya nggak nyaman ngeliat, kan gitu kan? Kayak saya sama teman-teman kalau raker gitu kan, kita kalau buka jilbab gimana? Nyaman nggak? Kayaknya mendingan pakai jilbab aja deh. Kenapa? Tergoda kita kalau ngelihat kamu yang air kayak Barbie, kan gitu kan? Kan yang daripada ubanan sih ganti Barbie gitu kan? Agak fokus saya, ya kan? Ya nggak fokus ya melihat ya dengan jadi artinya itu semua kembali kepada lingkungan kita dan kesepakatan kita. Boleh satu lagi nggak Bu Tati? Boleh. Boleh Bu Emma. Bu Emma. Afwan Ustazah, tadi Ustazah sempat, mungkin apanya yang ini ya, Ustazah sempat mengatakan bahwa Al-Quran itu sudah disiapkan Allah di Lauhul Mahfudz ya. Itu berarti maksudnya apakah sudah lengkap atau memang baru misalnya sebagian? Karena ada juga di surat itu waktu Rasul ketemu sama Abdullah Umi Maktum, kan mukanya masam kan. Nah itu kan Allah langsung menegur kan, menegur Rasul.
Nah maksudnya itu kan berarti kan itu kalau Al-Quran disiapkan sebelumnya, sementara ini kan kejadiannya pada saat Rasul sudah Jadi nabi. itu. Nah itu mungkin yang Al-Quran sudah sempurna dari Al-Fatihah sampai Anas, tersimpan di Lauhul Mahfuz. Walaupun belum ada cerita Abu Jahal, belum ada cerita Abu Lahab, Jadi Allah udah tahu. tapi Allah sudah tahu. Kenapa? Karena memudahkan Nabi Muhammad menurunkan ayat-ayat satu persatu ketika memang bisa jadi karena ada yang nanya, bisa jadi karena ada sebuah peristiwa, bisa jadi tanpa ada pertanyaan, tanpa ada peristiwa, tapi Allah ingin mengajarkan. Jadi bukan Allah itu reaksioner. Begitu ada peristiwa Abdullah bin Ubay bin Maktum langsung, gimana nih? Kok Nabi Muhammad bermuka masam sih? Langsung turun. Atau ditulis sama Allah? Enggak. Jadi malaikat Jibril mah cuma copy paste. Karena Allah udah tahu akan terjadi peristiwa itu. Dan peristiwa itu bukan sebuah kemaksiatan Nabi Muhammad, tapi normatif manusia yang memang ibu Nabi Muhammad lagi berhadapan dengan besar. Tiba-tiba udah firman tuh, ya Muhammad, ya Muhammad, ya Muhammad, teriak-teriak. Kan bisa jadi Nabi Rasulullah, tar dulu, maksudnya, tar dulu gitu loh, ya kan? Tapi Allah menginginkan kita ini seperti Al-Quran yang berjalan. Ya kan, sehingga ya sedikit pun hal-hal yang sifatnya secara normatif nggak enak dilihat itu diperbaiki sama Allah. Abasa wa tawalla, kamu berbuka masam lalu berpaling. Bukan karena Nabi Muhammad nggak suka sama bin Maktum. Ya Allah tahu diri ngapa sih ini lagi ngomong sama pembesar. Ibu coba ada tamu, ya, cucu, gitu kan, ya, itu kan sifatnya memang biasa-biasa aja, tapi untuk Al-Quran menginginkan manusia itu harus tidak biasa, spesial, jadi cuma copy paste. Itulah adanya istilah asbabun nuzul. Karena asbabun nuzul, peristiwa diturunkan Al-Quran bukan untuk Allah itu karena reaksioner, enggak, tapi untuk memudahkan kita memahami ayat itu. Itu bagaimana? Masya Allah. Boleh satu. Boleh. Ustazah ini, tadi kan Ustazah bilang mengenai masalah makan, adab makan di pasar pernikahan. Saat ini kan pernikahan jarang sekali. Kayak kalau di daerah Jawa tuh bagus tuh, jadi mereka duduk melingkar di meja, tidak ada yang berdiri. Nah sebenarnya di sekarang ini kan mostly kan rata-rata berdiri, sementara kursi yang disediakan sedikit dan kalau mau duduk kita berebutan gitu. Nah, saya baru tahu bahwa itu adalah dosa. Kalau kita duduk makan berdiri. Makan nggak boleh berdiri. Itu dalam sunnahnya Rasul. Kalau minum boleh berdiri. Kalau minum boleh berdiri. Kalau makan berdiri. Jadi enggak hukum tadi. Rasul nggak suka aja. Oh nggak suka, tapi tadi bukannya dosa. Bukan malah akhirnya makannya jadi batal, makannya jadi haram, enggak. Rasul nggak suka. Iya, tapi bukan dosa. Apa larinya ke Nggak yunah. nggak sunnah. Yang menjadi dosa ketika memang orang cuma sunnah doang, berarti meremehkan sunnah. Kan gitu kan. Makanya saya sebut tadi tahali, sesuatu yang baik, adabnya, attitude-nya ketika terutama dimulai dari yang tua. Itu tongkat-tongkat itu dijadikan sebagai kursi. Sampai saya bilang sama suami saya, ya, kita kalau kondangan rubah mindset kita. Kondangan bukan untuk makan, tapi kondangan untuk memberikan apresiasi kebahagiaan. Jadi habis salaman, wah. Kalau saya sama suami begitu. Ya karena kalau kita niatnya untuk sekalian makan, maka akhirnya kita ya harus ya dianggap darurat. Gimana? Kagak ada tempat duduk, akhirnya adalah makan aja diri kan gitu kan. Jadi saya sama suami nggak menjadi beban ya ketika di tempat resepsi itu kita nggak makan karena dari awal ya kita untuk menghadiri undangan, menghormati yang mengundang, jangan untuk makan. Jadi itu semua tergantung kita. Tergantung niatnya. Coba kalau banyak ya, kayak kalau
ada orang-orang yang mungkin memang seperti itu kan bisa jadi mengurangi jatah porsi kayak gitu. Tapi kalau ibu yang memang membutuhkan, ya bawa aja kursi, kan nggak dilarang kan bawa kursi, itulah tahali. Jadi seperti halnya mereka nggak menyediakan tempat duduk, ya, karena memang itu sebuah kondisi yang IO-nya kayak begitu kan, gedung kayak begitu kan, hal yang sama kita tidak dilarang untuk membawa kursi sendiri. Tapi mungkin ini jadi inspirasi juga Ustazah buat yang kita yang muslim ya, terutama kalau bikin pesta, bikin walimah, berarti kita memang harusnya siapin round table ya. Kalau Iya. kita tamu-tamu kita kebanyakan muslim gitu ya, sebaiknya begitu kan, karena kan nanti malah jadi nggak ada kesempatan mereka buat makan atau apa. Kita kan pengennya ngundang terus pengennya dia bisa makan gitu. Sekarang ada variasi baru. Ada variasi baru, dan kemarin keponakan saya begitu. Ternyata ya relatif nggak terlalu Banyak. murah, nggak terlalu mahal. Itu ya jadi ini apa pernikahan yang intimate. Iya betul. Ya jadi jadi restoran. Jadi kita cuma bayar porsi restoran. Iya. Ya porsi restoran kan, kalau gedung itu kan nanti biaya gedungnya, ininya segala macam. Jadi ya jadi dia ibaratnya untuk pesen keluarga 150 orang, udahlah 150 orang itu udah di booking ya, dan dibuat meja-meja. Oh, mahal nggak? Saya bilang mau ponakan, mahal nggak, Dek? Enggak kok, enggak kok tante. Ini kan seperti kita cuman pesen makan aja paket, yang penting minimal harus 100. Sekarang banyak gitu ya, kalau anak-anak kayak anak saya, Umi, aku nggak mau ya digabung sama tamu Umi. Jangan, aku maunya kalau teman-teman aku. Nah sekarang juga kafe-kafe kan juga, ya kan, intimate ya, cuman untuk 50 orang. Jadi ibaratnya ketika memang Masya Allah ada yang berniat seperti Bu Tati kan, kepingin memberi sekaligus hidangan, yaitu dengan dipecah-pecah tamunya. Atau juga ada yang tamunya dibikin undangan jam ya, jam segini, ada juga yang begitu tuh, ya kan? Cuman kan masalahnya otak bisnisnya mereka yang punya gedung tidak seperti otak solidaritasnya kita. Kalau kita kan sosial, mereka kan pengen bisnis, ya bisa aja nanti dibagi, tapi 2 kali bayar. Padahal kita kan kepengennya ya udah, kalau udah satu hari gitu kan, udah booking buat kita, nanti digilir. Ya kan gedung itu kan kayak begitu. Cuman jam 11 sampai jam 1. Jam 1, sebelum jam 1 kita dihormat-hormatin. Begitu jam 1. Jangan diusir-usir. Jadi artinya banyak jalan menuju Roma. Roma Irama. Allah alam bisawab. Ustazah, ini ada satu lagi nih pertanyaan Tini sebelum ditutup dengan doa ya Ustazah ya. Mau tanya Bu Ustazah, perilaku adat itu kan harus dilatih dengan berperilaku yang baik sehari-hari. Gimana nerapinnya ke anak kita? Keteladanan. Dimulai dari keteladanan dan menjadi kebiasaan. Contoh misalnya, Ibu, saya paling nggak suka. Dulu waktu saya punya anak ya, saya paling nggak suka dinormalisasi. Kalau punya anak kecil, maklumlah bau pesing, maklumlah tembok berantakan, dicoret-coret. Jangan dinormalisasi kayak begitu. Justru dari awal harus disiapkan adab. Ya, dulu orang tua kita mengajarkan dengan tatur, kan gitu kan? Atau kalau tembok, ya kan, karena saya berani mengatakan seperti ini karena saya berhasil dengan 3 anak saya. Ya, diawali karena saya takut sama ibu mertua saya. Awas ya tembok aku, ya kan? Dan sedangkan anak kecil kan nyoret-nyoret, nggak cuma nanti pakai spidol, pakai apa aja coret-coret. Jadi saya selalu ketika anak saya udah mau menyentuh tembok, saya pegang tangannya, saya kasih ya pulpen atau pewarna segala macam, saya taruh di di kertas. Setiap itu taruh di kertas. Setiap itu taruh di kertas. Ada lama otaknya langsung ambil coret.
Saya punya teman lagi, dia menyiapkan satu Iya, dinding, dinding. ya kan? Itu untuk Itu kayak coret-coretan. anak aku. Artinya ternyata semua bisa dibentuk Iya. ala bisa karena biasa, dan dimulai dari keteladanan. Ibunya jadi role modelnya ya. Hah? Ibunya jadi role modelnya ya. Model, masya Allah. Ibu tuh harus sempurna. Itu susah. Ibu tuh nggak bisa santai. Iya. Ibu tuh nggak bisa ngaco. Sekali-kali kalau ngaco bilang sama anak, maafin ya, ibu tadi ngaco. Manusia. Berani menyatakan kesalahan. Allah a'lam bishawab. Berani minta maaf. Ya, saya kembalikan ke Bunda. Oh, langsung ditutup doa. Mari ibu sekalian, kita tundukkan hati kita terlebih dahulu, berharap Allah Subhanahu wa taala membersihkan hati kita, melembutkan hati kita, dan Allah mudahkan membentuk karakter kita, anak-anak kita, keluarga kita menjadi orang-orang yang khuluqun azim, berakhlak agung. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyina wa rasulah. Rabbana ighfir lana ma madha wa aslih lana ma baqa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin.